Bab 26, Luka yang belum sembuh, langit Jakarta kelabu ketika pagi menjelang. Kabut tipis menyelimuti jalanan ibu kota yang mulai sibuk. Di Mahendra Mansion, suasana jauh dari tenang. Ayla duduk di ruang kerja dengan wajah serius menatap papan besar yang dipenuhi catatan dan koneksi dari investigasi mereka. Benang-benang merah ditarik dari satu nama ke nama lain, membentuk jaring-jaring yang rumit. Rehan Wiratmangde EP, dan kini Pak Anton, salah satu direktur kepercayaan Azaki, menjadi korban dalam permainan berbahaya ini. Ini sudah melampaui dendam pribadi, gumam Ayla sambil menempelkan sebuah catatan baru ke papan tersebut. Ini sistematis. Arzaki masuk dengan map di tangannya. Tatapannya tajam, raut wajahnya lelah. Ia belum tidur semalaman, mengurus keamanan internal dan memastikan direktur lain dalam kondisi aman. Pak Anton belum sadar. Dokter bilang racun yang digunakan sangat canggih, nyaris tak terdeteksi, ujarnya sambil menyerahkan dokumen kepada Ayla. Ayla membaca cepat, matanya menyipit. Ini bukan pekerjaan amatir. Mereka punya akses ke hal-hal yang tidak seharusnya bisa diakses sembarang orang. Ada satu hal lagi, kata Azaki, duduk di hadapannya. Kami mendeteksi aktivitas jaringan komunikasi dari dalam kantor pusat. Seseorang dari dalam kemungkinan besar menjadi mata-mata. Ayla menghela napas panjang. Kita dikhianati dari dalam. Sore itu, Ayla dan Azaki menemui Randy di salah satu ruang rahasia di kantor pusat Mahendra Group. Ruangan itu biasanya digunakan untuk pertemuan internal terbatas. Aku telah menyaring seluruh komunikasi internal selama 2 bulan terakhir, jelas Randy sambil menampilkan grafik di layar monitor. Dan ada pola tak biasa dari salah satu staf lama sekretaris divisi legal, namanya Mirab. Ayla mengernyit. Aku pernah berbicara dengannya. Dia tampak sangat profesional. Justru itu, tak ada catatan buruk, tidak pernah terlambat. Semua sempurna, terlalu sempurna. Kami menemukan dia sering berada di dekat tempat penyimpanan file digital dan beberapa rekaman CCTV menghilang ketika dia sedang bertugas. Azaki berdiri dan berjalan pelan, berpikir, kita tidak bisa langsung menuduh, kita butuh bukti konkret. Sudah kami siapkan. Tim forensik siber hampir selesai menyusun data log dan riwayat aksesnya. Ayla melirik Azaki, apa kita konfrontasi sekarang? Belum. Kita jebak dia dengan informasi palsu. Beberapa hari kemudian, Ayla sengaja menjatuhkan informasi palsu lewat email internal mengenai akuisisi perusahaan asing palsu yang seolah-olah melibatkan Mahendra Group. Jika Mira benar-benar mata-mata, maka informasi itu akan bocor. Dan benar saja, hanya dalam waktu 24 jam, informasi tersebut muncul di forum saham luar negeri, membuat harga saham Mahendra Group berfluktuasi. Ayla menunjukkan bukti itu pada Azaki, tak butuh waktu lama, sekarang kita punya alasan kuat untuk memanggilnya. Mira dipanggil ke ruang eksekutif. Awalnya, ia tampak biasa saja. Tapi begitu melihat ada Ayla, Arzaki, dan Randy di ruangan itu, wajahnya mulai berubah. Kami ingin tanya beberapa hal. Mira, buka Arzaki. Silakan, Pak. Jawabnya tenang. Apa Anda pernah mengakses file proyek akuisisi Rusia? Tidak pernah, Pak, itu bukan bagian saya. Azaki menatapnya tajam. Lalu, kenapa ID Anda tercatat mengakses folder itu malam hari? Mira terdiam. Kami sudah memiliki semua bukti. Log, waktu akses, bahkan jejak pengiriman, KIP luar negeri, sambung Randy. Ceritakan sebelum kami serahkan ke polisi, ujar Ayla, nadanya dingin tapi tenang. Akhirnya Mira bicara, saya tidak bekerja sendiri, saya hanya perantara. Saya diberi imbalan besar untuk setiap informasi yang berhasil saya salurkan. Siapa pemberi perintahnya? Ia ragu sejenak. Saya tidak tahu nama aslinya, tapi dia selalu menyebut dirinya. DP malamnya,
Ayla dan Azaki berbicara panjang di balkon rumah. Angin malam berhembus lembut, namun hati mereka diliputi badai yang belum reda. Semua ini terlalu besar. Sakit, aku takut akan ada korban berikutnya, kata Ayla lirih. Aku juga takut, jawab Azaki jujur. Tapi lebih dari itu, aku marah. Mereka tidak hanya menyerang bisnis kita, tapi juga nyawa orang-orang yang kita lindungi. Ayla menunduk. Apa kau percaya kalau Raihan tidak terlibat? Azaki tak langsung menjawab. Aku ingin percaya, tapi aku tidak bisa menutup mata pada fakta bahwa semua jejak membawa ke arahnya. Kita butuh bukti, bukan asumsi. Azaki menatap langit malam. Maka kita akan cari kebenaran itu bersama. Kita belum selesai. Ayla, ini baru permulaan. Dan dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka melalui lensa teleskop kecil. Seseorang yang mengenakan mantel gelap dan topi lebar. Di tangannya, ponsel dengan satu pesan yang belum terkirim. Target selanjutnya, Ayla.